Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Wa siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak di sana, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan. Salawat berserta salam marilah kita haturkan kepada uswah qudwah qiyadah kita, pemimpin umat Islam hingga yaumil qiyamah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keselamatan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, orang soleh hingga yaumil qiyamah, dan kita dimasukkan dalam golongan pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tepat 2 Ramadan 1444 Hijriah kita berpuasa. Alhamdulillah, pada hari ini pemerintah Muhammadiyah dan beberapa masyarakat sepakat di tanggal 1 Ramadan, di mana Sa'ban jatuh 29 hari, termasuk Malaysia, Brunei dan beberapa negara juga ikut. Dan ini dibuktikan dengan hisab perhitungan bulan. Ini yang dipakai oleh prinsip Muhammadiyah dengan hisab hakiki, dengan teknologi. Ditambah lagi memastikan, mengklarifikasi dengan para ahli astronomi perbintangan dari BMKG yang sangat ahli, melihat secara langsung juga dengan teknologi hasil perhitungan, dan melihatkan jelas hilal bulan sabit menandakan masuknya bulan Ramadan. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Sejak 2019 Covid melanda negeri kita, bahkan melanda dunia. Tahun ini mulai terasa betapa kita mulai bebas menikmati hirup lingkungan sekitar kita. Datang ke rumah ibadah ini tanpa ada penghalang. Inilah suatu rasa syukur karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu berubudiyah, beribadah maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna bil masjid, memakmurkan masjid. Kewajiban sebagai laki-laki yang dewasa, yang baligh, adalah meramaikan masjid. Sunat muakkadah, hampir mendekati wajib solat seorang laki-laki berjamaah di masjid. Ini menandakan adalah tidak ada halangan sebenarnya, apalagi di hari Jumat. Dan kita doakan saudara-saudara kita, busana-busana kita yang belum sempat hadir, dibukakan hatinya, dikuatkan imannya, dikuatkan fisiknya, meringankan langkah kaki dan waktunya untuk datang ke masjid Allah ini.
Kita sebagai saudara seiman hanya mampu mengajak dan mampu mendoakan mereka. Kita tidak tahu hidayah Allah datang kepadanya kapan. Bisa jadi di ujung-ujung hayatnya, bisa jadi di awal dia penuh dengan hidayah, ujung hayatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tapi di bulan Ramadan ini menyatukan kita semua akan hal itu. Tidak ada penghalang untuk kita untuk berubudiyah lebih maksimal dari bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak kejadian, peristiwa yang kita lalui selama hidup kita. Oleh peristiwa mungkin terhadap diri kita, ujian. Walaupun hari ini tidak ada COVID, mungkin tidak semua kita punya rezeki yang cukup untuk kehidupan. Ditambah harga-harga bahan pokok sudah mulai beranjak naik, padi belum menguning, bekal sudah habis, utang menumpuk, dan juga belum lagi beban keluarga. Anak mau sekolah, mau lulus, mau kuliah tidak bisa. Ingin rasanya kita menggapai orang sukses seperti itu dari anak keturunan kita, tapi apa daya, tangan tidak sampai, usaha tidak kuat. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ujian lain-lainnya. Ujian fitnah, ujian gunjing, dan ujian pengucilan, pendiskriminasian, dijauhkan dari orang banyak. Kita merasa mungkin ada di antara kita yang merasa kita tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Ini adalah ujian semuanya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, jauh lebih berat ketika ujian itu, yaitu dunia ini dibuka kepada kita. Tanpa kita sadari, ketika Allah memberikan kita rezeki lebih, banyak orang terlupa dengan itu adalah ujian yang sesungguhnya. Banyak kita tahan dengan ujian kemiskinan, kemelaratan, hutang menumpuk segala macam, tapi tidak tahan dengan ujian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lupa mengeluarkan rezeki orang lain di antara kita. Di antara rezeki yang kita dapatkan, ada rezeki orang lain. Itu adalah namanya infak, zakat, sedekah yang harus kita keluarkan, membersihkan harta kita. Sebagian kita masih banyak yang tidak merasa itu adalah sebuah kewajiban, bahkan itu bukan hak kita. Itu adalah hak fakir miskin, anak yatim, bukan hak kita yang mendapatkan. Allah hanya melewatkan lewat kita. Inilah ujian sesungguhnya. Alhamdulillah, khotib 2 pekan ya, di akhir Februari sampai awal Maret diberi kesempatan membantu saudara-saudara di Turki korban gempa, berkeliling berinteraksi dengan masyarakat Turki yang Islamnya hampir 100%. Gempa menewaskan di Turki lebih 50.000 orang, di Suriah lebih 5.000 orang. Kami membantu mereka-mereka yang luka sakit di tenda dalam musim dingin, suhu siang 4 derajat, suhu malam -4. Kita harus berpacu dengan dinginnya malam, dinginnya siang, salju, dan ternyata mereka tidak tahan juga. Sedih ketika kita melihat, begitu kita datang ke Turki masih ada ocehan masyarakat Indonesia. Bahkan di negeri jiran pun, kenapa jauh-jauh membantu masyarakat Turki? Banyak di antara kita yang melarat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk diketahui, sejak Turki ditaklukkan oleh seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih tahun 1453, sejak itulah Turki tidak pernah berhenti membantu Indonesia. Aceh khusus datang membantu saat gempa, membawa bantuan banyak karena dia tahu Turki sudah membantu banyak Indonesia. Kalaulah seandainya Turki punya jiwa penjajah seperti Belanda dan Jepang, lebih dahulu Turki menjajah Indonesia. Tercatat dalam sejarah Keraton Yogyakarta bagaimana membantunya Turki untuk Indonesia.
Seluruh kerajaan di Nusantara Islam dibantu oleh Turki. Termasuk kerajaan Minangkabau masuk Islam raja terakhirnya di abad 14 adalah sokongan dari pemerintah Turki yang dulu namanya Turki Utsmani. Menjadi negara besar, lebih besar dari Uni Soviet. Kekuasaannya sampai ke Soviet, sampai ke Eropa, sampai ke Asia. Bahkan setiap bencana Turki tidak pernah alfa dan membantu terlebih dahulu Indonesia. Sampai hari ini tercatat 5.000 lebih mahasiswa Indonesia dapat beasiswa dari pemerintah Turki. Mulai dari SMA, S1, S2, S3. Dan pemerintah Turki pun masih banyak membantu Indonesia. Bahkan orang-orang kaya Turki masih banyak membantu orang miskin dan duafa anak yatim di Indonesia. Kurang apa lagi untuk kita mengucapkan rasa terima kasih. Inilah banyaknya pemikiran kita, ukhuwah yang sempit, peduli yang sangat kecil. Karena Allah mengakinkan kepada kita kepedulian itu. Di mana kepedulian kita itu adalah mempedulikan saudara-saudara kita dimanapun dia. Kita tidak tahu siapa yang membantu kita. Ternyata luar biasa ketika kita melihat bantuan mereka. Begitu juga ketika kita di bulan puasa ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Bagaimana kita mampu mewujudkan rasa kepedulian tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga merasakan kepedulian kita kepada saudara, kerabat, sanak saudara, dan tetangga kita yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita peduli mereka makan atau tidak? Mereka punya uang atau tidak? Pernahkah kita berpikir bagaimana berbagi rasa kepedulian dengan mereka? Inilah sebenarnya makna puasa yang harus kita jalan, yang kita amalkan. Jamaah yang dirahmati. Puasa tidak mendidik kita untuk hanya menjadi orang egois, bangga kita rajin datang ke masjid, bahkan lebih awal datang ke masjid, tapi tidak peduli kita siapapun orang di sebelah kita. Bahkan tidak sedikit pun kata di antara kita untuk mengajak sanak saudara kita, orang-orang terdekat kita untuk ikut berpuasa, menyerukan amar ma'ruf nahi munkar, dan memperhatikan sedikit rezeki kita untuk berbagi dengan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, betapa pedulinya kita harusnya di dalam bulan puasa. Rasulullah dan para sahabat menyambut bulan Ramadan ini, makna ketika hilal ruqyah melihat di ujung Sa'ban adalah sebenarnya menyambut gembira datangnya bulan Ramadan. Karena bulan ampunan, bulan maghfirah. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janji Allah ketika kita penuh dengan perhitungan puasa di bulan Ramadan, yaitu mengoptimalkan semua amalan-amalan sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah, insya Allah dosa-dosa kita diampunkan. Bayangkan saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, kalau boleh kita refleksikan, kita bandingkan. Kalaulah seandainya kita punya hutang banyak, rasanya tidak terbayar. Banyak orang berhutang menghindar dari yang berpiutang, takut karena tidak bisa membayar. Tahu-tahu datang yang mempunyai piutang, datang kepada kita memberikan kabar gembira. Hai bulan, hutangmu saya lunasi tanpa kamu bayar. Ini adalah suatu hal pasti kita mendengar gembira. Hutang yang tidak pernah terbayar, tahu-tahu yang menerima piutang melunaskan tanpa dituntut apa-apa. Inilah ibarat puasa itu. Dosa kita tidak bisa kita hitung sekecil dan sebesar apapun, dan kita tidak tahu manusia itu, ya. Kullu bani Adam khata'. Semua Bani Adam itu berdosa. Maka rasa kita adalah bagaimana ampunan Allah itu selalu datang. Inilah bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu. Masyarakat Arab Saudi khusus bulan Ramadan, bahkan di akhir-akhir Ramadan itu jauh melebihi jamaah haji
yang datang saat berhaji di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena dia tahu betapa maknanya bulan Ramadan ini mengoptimalkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya datang orang piutang, hanya melunaskan utang kita tanpa membayar, sudah senang luar biasa. Ini datang yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang sudah hafal loh kita semua. Bagaimana maknanya tersirat di hati kita untuk menambah keimanan kita. Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Isbiru wasabiru, sabar dan teguhkanlah kesabaran. Warabitu, dan siap-siagalah kata Allah selalu kapan kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita, menjadikan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan selalu ingat dan bersyukur dan meningkatkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meringankan dan menguatkan kita dan memberi petunjuk kita dalam hidup ini, dan meluaskan rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita di dunia, yaumul akhir kita, di ujung-ujung akhir hayat kita, dan nanti kita dimasukkan dalam surga bersama orang soleh dan beriman dan para rasul dan nabi. Barakallahu likum wal Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi ma fihi wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.